Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Pujianto dengan NPM akhir 382. Jadi, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah analisis multivariat kelas C012. Jadi yang pertama di sini saya akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi di sini sudah ada data yang saya input ke dalam SPSS. Ada 3 variabel X dan 1 variabel Y. Untuk variabel X-nya itu variabel X1-nya variabel kompensasi, X2-nya variabel komunikasi, X3-nya variabel lingkungan organisasi atau lingkungan kerja. Untuk Y-nya yakni kepuasan kerja. Nah, jadi untuk analisis yang pertama, saya akan melakukan analisis uji validitas. Nah, untuk uji validitas di sini, yang pertama itu masuk ke analisis, terus ke kolom korelasi, lalu klik bivariate. Nah, untuk variabelnya yang diuji yang pertama yaitu ada X1.1 hingga X1.5 dan juga variabel X1. Nah, untuk correlation koefisiennya di sini menggunakan Pearson. Untuk test of significance-nya pakai Tudel. Terus kita oke. Nah, di sini muncullah output hasil dari olah data yang sudah saya lakukan tadi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa bisa dilihat di sini bahwa nilai dari R hitung atau percent correlation untuk X1.1 di angka 0,683. Lalu untuk signifikasinya di angka di bawah 0,01. Terus untuk percent correlation di X1.2 itu di angka 0,692. Sedangkan signifikannya ada di angka di bawah 0,01. Untuk X1.3-nya itu ada di angka untuk percent korelasinya di angka 0,632. Untuk signifikannya itu berada di bawah 0,01. Terus selanjutnya percent correlation untuk X1 itu ada di angka 0,604. Sedangkan untuk signifikannya itu berada di angka pas 0,01. Selanjutnya di percent correlation X1.5 itu berada di angka 0,659. Sedangkan signifikannya 1.5 itu di bawah 0,01. Jadi hasil uji dari X1 di sini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan pada variabel kompensasi dimulai dari X1.1 hingga X1.5 itu memiliki nilai R hitung antara 0,604 hingga 0,692. Ini yang paling besar. Dengan nilai signifikasinya itu di bawah 0,01. Karena di sini
nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel. R tabelnya itu di sini jadi R tabelnya di sini itu 0,388, sedangkan jadi R tabelnya di sini sebesar 0,388, sedangkan R hitungnya itu sebesar rata-rata R hitungnya itu di angka 0,604 hingga 0,692. Berarti dengan nilai signifikasi yang lebih kecil dari 0,05, jadi seluruh item pada variabel kompensasi ini bisa dikatakan valid. Terus selanjutnya, saya akan melakukan analisis untuk X2-nya. Caranya sama seperti yang X1 tadi. Jadi di sini untuk X2-nya, kita balikin dulu X1-nya, terus masukin X2.1 hingga X2. Ini juga sama, correlation koefisiennya sama, test of signifikasinya juga sama, kita oke. Nah, di sini X2-nya sudah muncul. Nah, untuk persen correlation-nya atau R hitungnya itu di angka 0,690, dan untuk signifikasinya ada di bawah 0,01. Terus untuk X2.2-nya itu R hitungnya berada di angka 0,641, sedangkan signifikasinya berada di angka di bawah 0,01. Terus X2.3 untuk persen korelasinya itu berada di angka 0,625, sedangkan signifikasinya berada di bawah 0,01. Terus S2.4-nya R hitungnya atau persen korelasinya itu berada di 0,650, sedangkan signifikasinya itu berada di bawah 0,01. Selanjutnya, persen correlation atau dihitung untuk X2.5 itu berada di angka 0,29, sedangkan signifikannya untuk S2.5 itu berada di 0,029. Jadi bisa disimpulkan bahwa variabel komunikasi ini itu nilai R hitungnya berada di angka rata-rata 0,625 hingga 0,690 dengan nilai signifikasi di bawah 0,001. Jadi dari data tersebut menunjukkan bahwa setiap item memiliki hubungan yang kuat dan juga signifikan dengan skor total variabel. Jadi dengan demikian, semua butir pernyataan variabel komunikasi juga bisa dinyatakan valid. Terus yang selanjutnya, saya akan menguji untuk variabel X3. Caranya juga sama. 3, nah, yang ini dibuang, dibalikin ke asalnya. Terus kita pilih variabel S3.1 hingga S3.5 plus S3-nya yaitu lingkungan kerja. Korelasinya sama, pakai persen, tes signifikasinya juga sama, betul. Dan lalu kita oke. Nah, di sini muncul bahwa untuk variabel lingkungan kerja, persen korelasi S3.1 itu berada di angka 0,662. Untuk signifikasinya berada di bawah 0,01. Terus S3.2-nya berada di angka 0,59, sedangkan signifikasinya berada
Oke, maaf tadi ada kesalahan teknis. Nah, kita lanjut. Untuk S3.3-nya itu berada di angka 0,690, sedangkan untuk signifikannya berada di bawah 0,01. Selanjutnya, S3.4 itu berada di angka 0,641, sedangkan signifikannya berada di bawah 0,01. Terus selanjutnya S3.5-nya berada di 0,644. Untuk signifikannya itu berada di bawah 0,01. Dari angka-angka yang ada di sini, bisa disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja untuk R hitungnya itu di angka 0,641 hingga 0,690 dengan nilai signifikasi di bawah 0,01. Jadi seluruh nilai R hitung ini lebih besar daripada R tabel yang tadi nilainya 0,388. Jadi bisa dibilang variabel S3 ini juga signifikan. Jadi semua item pada variabel lingkungan kerja ini juga bisa dinyatakan valid. Nah, selanjutnya saya akan menguji untuk variabel Y-nya. Caranya sama. Untuk S3-nya dibalikin lagi. Kemudian kita akan menguji Y1 hingga variabel Y. Ini juga sama, ini juga sama. Kita oke. Nah, terlihat sudah di sini. Untuk variabel kepuasan kerja, Y1-nya persen korelasinya ada di 0,661. Terus, lalu signifikannya berada di bawah 0,001. Terus untuk Y2-nya itu di angka 0,675, signifikannya berarti di bawah 0,01. Terus Y3-nya berada di angka 0,654, untuk signifikannya berada di bawah 0,01. Y4-nya R hitungnya berada di 0,623, untuk signifikannya berada di bawah 0,01. Y5-nya R hitungnya di angka 0,64. Sedangkan untuk signifikannya berada pas di 0,001. Nah, jadi di variabel kepuasan ini, Y1 hingga Y5 menunjukkan nilai R hitung antara 0,604 hingga 0,675 dengan nilai signifikasi di bawah 0,001. Karena seluruh nilai R-nya R hitung ini lebih besar daripada R tabel dan signifikan, maka untuk variabel Y ini juga bisa dibilang valid, atau variabel kepuasan kerja ini juga bisa dibilang dinyatakan valid. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil uji validitas yang telah saya lakukan tadi terhadap seluruh variabel penelitian, kompensasi, lalu komunikasi, lingkungan kerja, dan juga kepuasan kerja, diketahui bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada nilai R tabel. Dan nilai signifikasinya itu nilai signifikasinya itu tetap stabil dari variabel X1 hingga variabel Y. Jadi seluruh item keempat pernyataan ini dinyatakan valid dan layak digunakan untuk tahap analisis selanjutnya, yaitu analisis uji reliabilitas. Oke, ya selanjutnya di sini
saya akan melakukan uji reliabilitas. Jadi untuk uji reliabilitas di sini caranya yaitu analyze, terus masuk ke scale, lalu kita buka reliability analysis. Nah, untuk uji reliabilitas ini yang diuji itu hanya X1 hingga X5. Jadi untuk X1-nya, X1.1 hingga X1.5. Begitupun juga X2, X3, dan Y-nya. Jadi untuk X1-nya itu tidak usah diuji. Untuk ini ya, untuk X1 yang ini ya, itu nggak usah diuji. Jadi langsung kita masuk ke sini. Terus kita pilih modelnya tuh model alpha. Nah, untuk ininya tuh kita nggak usah apa-apain ya. Oke, kita silang aja. Sorry. Kita silang aja. Terus kita tulis di sini scale labelnya itu kompensasi. Lalu kita oke. Nah, bisa dilihat bahwa di sini untuk reliability statistiknya front page alpha-nya itu berada di angka 0,663, yang artinya bahwa front page alpha-nya ini berada di front page alpha-nya ini berada di angka 0,663, yang di mana dapat disimpulkan bahwa variabel X1 atau variabel kompensasi itu reliabel dengan item-item pernyataan dalam variabel. Jadi intinya itu variabel kompensasi ini dinyatakan reliabel gitu. Terus yang selanjutnya saya akan menguji juga di X2.1 hingga X2.5. Jadi caranya sama. Masuk ke skill, reliability analysis. Nah, ini balikin aja. Terus masukin X2.1 hingga X2.5. Ininya kita ganti jadi komunikasi. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa nilai crown base alpha-nya itu ada di angka 0,649. Jadi sama seperti variabel X1 tadi, dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi ini reliabel, yang artinya item-item pernyataan dalam variabel X2 ini konsisten dalam mengukur konstruk komunikasi. Terus selanjutnya untuk X3-nya di situ saya juga akan uji melihat bahwa X3 ini variabel S3 atau variabel lingkungan kerja ini reliabel atau enggak. Caranya juga sama, ini balikin aja. Terus S3.1 hingga S2.5 masukin ke item. Ini diganti ke lingkungan kerja. Nah, kita oke. Nah, ini bisa dilihat bahwa konvensionalnya itu ada di angka 0,667. Yang
bisa disimpulkan bahwa bisa disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja ini juga variabel ya, atau dinyatakan variabel yang artinya item-item pernyataan dalam variabel tersebut itu konsisten dalam mengukur konstruk lingkungan kerja. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan melakukan analisis uji asumsi klasik. Jadi untuk caranya di sini kita masuk ke regression, terus pilih yang linear. Nah ini sudah muncul ya. Terus untuk eh, uji yang kita lakukan yaitu di sini variabel x1 kompensasi, variabel x2 komunikasi, dan juga variabel x3 lingkungan kerja itu sebagai variabel independen, dan variabel y yaitu variabel kepuasan kerja itu sebagai variabel dependen. Terus di sini untuk centang mencentangnya saya akan centang collinearity diagnosis sama Wilbur Watson. Terus untuk plus-nya itu X-nya saya menggunakan jepret, yang Y-nya kita menggunakan spreadsheet, dan juga histogram, serta normal probability plot-nya saya juga centang. Terus kita oke, lalu kita oke di sini. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari analisis uji asumsi klasik. Nah, untuk yang pertama di sini itu ada uji normalitas. Jadi uji normalitas di sini yang dilihat ada dua, histogram dan juga PP plot yang ini ya, histogram dan juga yang ini. Jadi jika dari gambar histogram ini menyerupai lonceng atau bell shape curve, ini menunjukkan bahwa data ini cenderung berdistribusi secara normal. Dan juga dilihat di p-plotnya, titik-titiknya di sini itu terlihat menyebar di sekitaran garis hitam ini. Secara menyebar di garis hitam diagonal ini dan mengikuti arah ya dari bawah hingga ke atas straight. Jadi hal ini juga dapat membuktikan bahwa data yang diolah tadi itu berdistribusi normal. Dapat disimpulkan model regresi ini telah memenuhi asumsi normalitas. Terus yang kedua di sini ada uji multikolinearitas. Jadi untuk uji uji multikolinearitas dan dilihat di sini ada tabel koefisien. Jadi tujuannya itu buat ngecek apakah antar variabel independen itu saling berhubungan kuat atau tidak. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai toleransinya itu semuanya berada di 0,1 untuk dari kompensasi, komunikasi, maupun lingkungan kerja itu berada di atas 0,1. Sedangkan untuk PIF-nya itu berada di angka 10 semua dari kompensasi, komunikasi, dan juga lingkungan kerja. Jadi bisa disimpulkan bahwa
Tidak ada multikolinearitas, yang artinya variabel bebasnya itu aman dan nggak saling mengganggu. Terus yang selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas. Nah, untuk heteroskedastisitas yang dilihat ini yaitu scatter plot-nya. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan varian di residualnya. Nah, dari gambar scatter plot ini, titik-titiknya di sini tuh terlihatnya nyebar ya. Jadi, nggak nyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Terus yang selanjutnya yaitu ada uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi yang di sini itu dilihat di tabel model summary-nya. Nah, tujuan dari uji autokorelasi di sini tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kesalahan satu observasi dengan observasi yang lain. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson-nya itu sebesar 2,428. Karena nilainya ini berada di antara 1,5 sampai 2,5, artinya nggak ada autokorelasi di hasil di data tersebut. Jadi di uji autokorelasi ini bisa dinyatakan lolos juga. Jadi kesimpulan akhirnya dari semua uji asumsi klasik yang sudah saya lakukan tadi itu mulai dari normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi, semuanya itu sudah terpenuhi. Yang artinya model regresi yang saya pakai itu sudah layak untuk digunakan ke tahap analisis selanjutnya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan melakukan analisis regresi berganda ya. Jadi sebenarnya untuk analisis regresi berganda itu caranya sama seperti analisis uji asumsi klasik tadi. Jadi kita ke regresi, terus buka linear. Nah, untuk yang diuji itu sama, variabel X1, X2, X3 itu sebagai variabel independen, dan variabel Y kepuasan kerja itu sebagai variabel dependen. Jadi untuk bedanya di sini, yang tadi kan itu pakai Durbin Watson dan juga collinearity diagnosis. Karena kita nggak uji, karena kita cuma menguji analisis regresi berganda, jadi ini tidak dipakai ya. Itu juga di plotnya juga tidak menggunakan apa-apa dari YX dan juga histogram dan normal probability plot. Itu tidak bisa menggunakan apa-apa. Kita langsung oke di sini. Nah, di sini sudah muncul ada ada hasil data yang sudah diolah ke dalam analisis regresi berganda. Nah, untuk yang pertama yaitu ada model summary. Nah, di sini dapat dilihat bahwa model summary-nya itu R-square-nya itu sebesar 0,641, yang artinya sebesar 61,4%. Variasi dari kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu lingkungan kerja, kompensasi, dan juga komunikasi. Sisanya itu sebesar
38,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model tersebut. Jadi, model regresi ini itu sudah cukup kuat dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, untuk yang kedua, di sini ada uji F atau uji stimulan. Nah, untuk uji F di sini kita lihat di tabel ANOVA. Di tabel ANOVA dapat dilihat bahwa nilai F itu sebesar 11,676. Jadi, dengan nilai signifikasinya itu di bawah 0,0001. 0,001. Sorry. Karena nilai signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel lingkungan kerja itu variabel lingkungan kerja, kompensasi, dan juga komunikasi itu berpengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan kata lain, ketiga variabel tersebut itu secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Terus yang ketiga yaitu ada uji T atau uji parsial. Nah, untuk uji T atau uji parsial di sini yang dilihat adalah tabel koefisien. Nah, untuk uji T pada tabel koefisien di sini itu yang pertama variabel kompensasi memiliki nilai signifikasi sebesar kurang dari 0,001, yang artinya variabel tersebut itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Jadi semakin baik kompensasi yang diberikan, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan kerja karyawan. Terus sementara itu di variabel komunikasi, untuk nilai signifikasinya itu ya, selanjutnya untuk variabel komunikasi, nilai signifikasinya itu berada di angka 0,157 dan variabel lingkungan kerja itu berada di angka 0,516. Nah, keduanya ini lebih tinggi dari 0,05. Jadi bisa dibilang kedua variabel ini itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Jadi secara parsial hanya kompensasi yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Jadi kesimpulan akhirnya dari ketiga tabel yang sudah dianalisis ini dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja, variabel kompensasi, dan juga variabel komunikasi itu berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Namun, secara parsial itu hanya kompensasi yang terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dengan nilai R itu sebesar 0,614 yang model ini mampu menjelaskan bahwa 61,4% itu variasi dari kepuasan kerja karyawan. Maka dapat dikatakan bahwa kompensasi itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja dalam penelitian ini. Jadi kurang lebih seperti itu video yang bisa saya buat dan juga penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.